Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mari silakan masuk. Ya, Bu. Pagi, 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 Bu. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Baiklah, kalau gitu sebelumnya Ibu ingin bertanya. Tadi sebelum datang ke ruangan ini, apakah anak-anak mengikuti pembelajaran terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, Ibu. Ya. Pembelajaran apa? Oke, ada yang biologi, ada yang matematika, ada yang ekonomi juga ya. Ya, kalau gitu sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa ya. Baik itu Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu, silakan Nak. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Dan izinkan saya membawa doa ini secara iman dan berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat cinta kasih-Nya sehingga kami semua anak-anakmu bisa berkumpul dalam hari ini yang melakukan kegiatan konseling kelompok. Tuhan Yesus Kristus, yang Engkau selalu melindungi dan melindungi dari awal pertengahan hingga akhir dunia. Dalam Tuhan dia Tuhan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nak yang sudah memimpin kita dalam doa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalau gitu, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita saling mengakrabkan diri dulu ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Febrian Trisno Bambut, biasa dipanggil Ibu Risma. Ibu sudah mengajar di sekolah ini kurang lebih 3 tahun. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari Ibu. Selanjutnya Ibu persilakan kepada kalian semua untuk memperkenalkan diri. Silakan Nak. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah kepada saya. Perkenalkan, nama saya Edmund Sena, biasa dipanggil Edmund. Saya dari 11 IPS Surat. Baik, saya nama Fiori Satria Sebelui, biasa disapa Sika, saya dari kelas 11 IPS 7. Perkenalkan, nama saya Ernest Kauga, bisa dipanggil Ernest, saya dari 10 IPS. Baik, perkenalkan nama saya Desna Kita, biasa dipanggil kita, saya juga dari 10 IPS 3. Jadi semuanya perkenalkan, nama saya Ibu Armande, biasa dipanggil Nina, saya dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Yolanda, saya dari kelas 10. Perkenalkan nama saya Fadis Samsudin, biasa dipanggil Fadis, saya dari 10 IPS 3. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Fedal Ramis, biasa dipanggil Haidar, saya dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan nama saya Permanensi, biasa disapa Asri, saya dari kelas 10 IPS 1. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Dwi dan Priscilla, biasa dipanggil Priscilla, saya dari 10 IPS 2. Baik, perkenalkan nama saya Maria Salina Balok, biasa dipanggil Salim, saya dari kelas 10 IPS 2. Baik, perkenalkan nama saya Kalian Priscilla, biasa dipanggil Sula, saya dari IPS 2. Baik, semuanya perkenalkan nama saya Maria Salina, saya dari 10 IPS 3. Saya Nisa Fatimah Zakia, biasa dipanggil Anis, saya dari kelas 3A. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah sangat antusias memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya Ibu ingin bertanya apakah anak-anak semua sudah paham atau ada yang tahu atau mungkin ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Ibu. Ya. Kalau saya Ibu sudah pernah mendengar tapi belum begitu paham, Bu. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kelompok ya. Iya, Ibu. Oke, jadi anak-anak, konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dimana setiap anak-anak ini memungkinkan untuk bisa berpendapat, bisa mengungkapkan masalah anak-anak, dan juga dimana di dalam satu kelompok ini kita bisa membahas dan mungkin mencari solusi dari masalah kalian tersebut. Mungkin
dari anak-anak sudah bisa memahami apa yang disampaikan? Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita membahas mengenai kontrak waktu kegiatan kita. Bagaimana menurut kalian? Baik. Oke anak-anak, jadi normalnya proses konseling kelompok ini yaitu 1 kali 45 menit. Bagaimana menurut anak-anak? Setuju ya? Ibu lanjutkan. Dari proses konseling ini, Ibu bertindak sebagai pemimpin kelompok atau yang bertugas mengarahkan dan memimpin proses konseling kelompok ini hingga berakhir. Dan anak-anak semua ini bertugas sebagai anggota kelompok. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, berkenan kalian sudah memahami dan menyetujui kontrak waktu kegiatan kita. Ibu akan sedikit membahas mengenai asas-asas konseling kelompok ini yang dimana harus kalian patuhi. Apakah kalian setuju? Oke, jadi asas yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana semua anggota dapat berjanji apapun yang mengenai perihal pribadi itu tidak boleh dibicarakan lagi di luar anggota kelompok. Di mana di saat teman-teman mengungkapkan sesuatu yang bersifat pribadi, jadi anak-anak ini tidak boleh mengungkapkannya di luar anggota kelompok ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana asas ini diharapkan anak-anak semua bisa dengan terbuka menceritakan masalah yang anak-anak sedang hadapi. Lalu ada yang ketiga, asas kesukarelaan, di mana asas ini merupakan asas di mana anak-anak datang mengikuti kegiatan konseling kelompok bersama ibu itu berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan. Apakah di sini anak-anak mengikuti konseling kelompok bersama ibu karena adanya paksaan atau bagaimana? Tidak. Oke, baiklah kalau gitu ibu lanjutkan ya. Yang berikutnya itu ada asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini merupakan asas yang menekankan agar semua anggota dalam kelompok ini menerapkan sopan santun, di mana kalau ada yang sedang berpendapat, anak-anak yang lain itu tidak boleh memotong pembicaraan teman tersebut. Dan juga di saat ingin berpendapat, anak-anak harus bisa sopan ya, di mana anak-anak itu mengangkat tangan di saat ingin berbicara. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya itu ada asas keaktifan, di mana asas ini ibu harap anak-anak semua dapat dengan aktif memberikan pendapat maupun solusinya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke lah kalau gitu. Bagaimana menurut kalian, apa kalian bisa memahami semua penjelasan ibu dan kita akan melanjuti proses konseling kelompok kita ini? Bisa dipahami. Oke lah kalau gitu. Sebelum kita melanjutkan kegiatan konseling kelompok kita ini, ibu melihat wajah anak-anak semua sudah lesu ya. Bagaimana kalau kita memainkan sebuah game dulu? Setuju. Oke lah kalau gitu ibu minta anak-anak semua untuk berdiri. Oke, nama gamenya itu tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau ibu menyuruh tepuk pagi, maka anak-anak menepuk sebanyak 2 kali. Kalau ibu suruh tepuk siang, berarti tepuknya 3 kali. Kalau tepuk malam berarti setengah ya. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Oke, bisa dipahami semuanya? Kita mulai ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Ada yang belum fokus ya? Tepuk malam. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Pagi. 2 kali ya. Ingat 2 kali. Nah, oke, lanjut lagi. Tepuk malam. Malam ya, kalau tidak boleh. Ini tenang. Kita ulang lagi ya. Tepuk pagi. Siang. Malam. Ayo lebih fokus lagi ya. Tepuk malam.
sudah bermain game dan kelihatannya kalian lebih bersemangat. Apakah kita boleh lanjut ke tahap berikutnya? Oke, jadi konseling kelompok ini di mana anak-anak itu bisa mengungkapkan masalahnya dan kita itu bisa mencari solusi dan menemukan solusi dari masalah ini. Jadi siapa dulu yang mau mengungkapkan masalahnya? Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Baik Ibu, yang masalah yang saya alami Ibu sekarang ini, saya kalau sedang presentasi saya merasa duduk dan sulit mengontrol emosi saya, dan juga saya pada saat presentasi berbicara kata-kata. Mungkin masalah saya itu. Oke, selanjutnya silakan. Saya Ibu. Oke, silakan. Kalau saya itu saya sering duduk dan tidak dapat mengatur emosi saya ketika berada di presentasi. Oke, selanjutnya kalau saya itu tidak dapat percaya lagi kepada orang lain karena saya itu sering memiliki diri di dalam kelas gitu. Saya Ibu. Silakan. Baik Ibu, masalah yang sedang saya alami sekarang ini Ibu sering berkenaan dengan dalam tugas saya. Ibu, baik Ibu, kalau menurut saya itu saya tidak dapat fokus mengikuti pelajaran di kelas itu karena saya ada masalah keluarga. Menurut saya belajar itu. Kalau saya Ibu, saya sering menjalankan tentang itu. Kalau saya itu orangnya itu suka menyendiri. Jadi kalau saya itu masuk Kalau saya tidak suka masalah ini. Saya mau pertama dan kalau Ibu Suka menyendiri. kalau saya itu jarang masuk sekolah dan kurang motivasi belajar. Kalau saya kurang motivasi belajar Ibu, sehingga kemarin sempat lolos. Jadi Grace dan Asyik Anissa ini kurangnya motivasi belajar yang akhirnya mereka harus tetap menjadi. Oke, baiklah kalau gitu anak-anak semuanya, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah berani berbicara mengenai masalah kalian. Mari kita semua sama-sama membantu untuk menyelesaikan masalah kalian ini. Maka kalian sudah siap? Siap, Ibu. Oke, kalau begitu karena kalian semua sudah mengungkapkan masalah kalian, sekarang kira-kira siapa yang mau menyelesaikan masalahnya? Kalau menurut saya Ibu, masalah ini saja. Ya, masalah Erna, apakah ada masalah yang lain? Setuju, Ibu. Setuju ya. Kalau gitu kita boleh menyelesaikan masalah Erna itu dulu. Bagaimana Erna menurut kamu? baik Ibu. Oke, silakan Erna bisa menceritakan lebih lanjut mengenai masalahnya. Baik Ibu, jadi saya dulu itu memiliki sahabat Ibu. Saya dengan dia itu memiliki hubungan yang sangat erat. Saya juga sering curhat dengan dia. Namun seiring berjalannya waktu dia berubah Ibu. Itu tidak percaya seperti apa? Misalnya kalau dia berubah itu dia dari awal kami ketemu itu tuh berbeda dengan apa yang sekarang terjadi dengan kami Ibu. Mungkin itu hanya firasat kamu saja. Kami sakit ini seperti itu, tapi mau bagaimana lagi? Misalnya tugas kelas yang kami kerjakan secara bersama-sama itu dia timbul atas nama dia sendiri, dan saya juga harus terpaksa meminta tugas tambahan ke guru dengan menulis harus tulis lagi. Mengapa dia bisa seperti itu? Mungkin dia tidak sengaja. Ya mungkin dia baru satu kali begitu ya. Ya itu kali pertanyaannya. Terus dia itu menjadi kebiasaan. Misalnya hal seperti itu tuh dia ulang-ulang terus. Yang paling membekas di hati saya itu ketika saat ujian. Saat kami mengerjakan tugas itu saya tidak dapat mengerjakan 7 soal. Akhirnya saya bertanya ke dia karena kebetulan dia itu ada di samping tempat duduk saya. Dan dia pun memberitahu jawaban tersebut. Namun ketika hasilnya keluar, ujiannya itu hasil nilainya keluar, nilai dia itu berbeda dengan saya, yang mana apa yang dia beritahukan jawabannya itu tuh berbeda dengan yang dia tulis Ibu. Jadi nilainya itu berbeda. Izin berpendapat ya, karena kalau menurut saya baiknya karena selesaikan dulu masalah yang tersebut dengan teman yang tadi disampaikan oleh Erna. Karena saya rasa kalau misalkan Erna
begitu, saya tidak ingin melihat dia begitu. Dari saya Erna, kamu itu harus bisa berhati. Kalau kamu belum bisa memaafkan dia, setidaknya kamu bisa bicarakan masalah ini dengan dia. Saya rasa bukan kamu saja yang terlibat, dia juga bisa jadi akan lebih sama banyak orang apabila orang lain juga tahu masalah kamu. Ya, benar kata teman-teman. Kita tidak tahu kapan seseorang akan sembuh. Takutnya kamu itu nanti takut dan tidak bergaul dengan banyak orang. Ya, karena saya setuju dengan perkataan teman-teman. Nah, izin ya Erna, kalau menurut saya mungkin tidak apa-apa Erna merasa kecewa, tapi baiknya Erna juga melakukan kontak dengan orang lain, bukan berarti Erna membenci seorang itu sehingga tidak percaya dengan orang lain. Jadi lakukan hubungan kontak dengan orang lain yang dirasa Erna bisa memulai. Ya mungkin enak kalau menurut saya saran dari Anissa itu harus kamu cerita dulu, karena kamu harus bisa membiasakan diri untuk bergaul dengan orang lain. Ya, dan jangan sampai kamu benar-benar tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Ya, benar yang saya katakan. Oke, baik. Semuanya diucapkan terima kasih karena kalian sudah bisa memberikan masukan dan saran untuk teman-teman Erna ini. Mari kita tanyakan kepada Erna, apakah saran dari teman-teman ini Erna bisa menerimanya atau bagaimana menurut Erna? Ya Bu, mungkin ada benarnya. Saya harus tetap bisa bergaul dengan orang lain sekalipun saya belum mempercayakan dengan orang lain. Bagus sekali Erna. Bagaimana sekarang? Masih tidak bisa percaya dengan orang lain lagi atau masih mau mencoba untuk bergaul dengan orang lain? Akan saya coba pelan-pelan Ibu. Baiklah kalau begitu nanti apa kita lakukan perhatian saja ya. Ibu. Sebelum itu apakah Erna bisa menyimpulkan sedikit mengenai saran dan masukan dari teman-teman? Ibu, dari saran yang teman-teman sampaikan, saya itu diminta untuk membiasakan diri berkaitan dengan orang lain dulu dan tidak menutup diri kepada orang lain. Selain itu juga mereka menyarankan saya untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain secara pelan-pelan tanpa harus percaya penuh dengan orang lain. Baik Erna, apakah masih ada lagi? Oh iya Ibu, mereka juga memberi saran agar saya bisa membangun komunikasi kembali dengan teman yang disalahkan. Bagus Erna, sepertinya kamu sudah bisa memahami apa yang menjadi saran dari teman-teman kamu. Baguslah Erna kalau kamu mau mendengarkan saran dari kami. Semoga berhasil ya Erna. Ya, Erna mendukung. Terima kasih teman-teman semuanya. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit masukan untuk mengatasi masalah Erna ini. Jadi Erna, Ibu bisa merasakan dan Ibu bisa paham apa yang kamu rasakan. Memang semua orang itu tidak sempurna dan makanya mereka bisa melakukan hal seperti itu. Tapi menurut Ibu, apa yang Erna dan teman Erna lakukan itu bukanlah suatu hal yang baik ya. Dimana tadi Erna bekerja sama saat melakukan ujian. Itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa yang menjadi alasan Erna itu tidak percaya lagi pada teman-teman? Padahal kan masalah Erna itu hanya pada teman Erna saja. Saya rasa semua orang itu sama seperti teman saya ini. Erna, kamu itu tidak boleh menyimpan atau Baik Erna, kamu tidak boleh menyimpan atau menahan perasaan seperti itu dalam hati kamu. Kamu itu harus bisa mengatasi pemikiran-pemikiran seperti itu. Kamu juga harus bisa lebih berpikir positif lagi kepada orang lain. Baik Ibu, terdengar dulu, nanti akan saya coba berpikir lebih positif. Baiklah Erna, Ibu sedikit menawarkannya. Bagaimana kalau kamu mencoba membayangkan stimulus-stimulus yang membuat kamu itu merasa bisa mempercayai orang lain gitu. Coba secara berulang-ulang kali kamu membayangkan stimulus sumber ketidakpercayaan kamu itu pada orang lain itu bagaimana. Lalu kamu juga harus bisa membandingkan stimulus apa yang membuat kamu bisa percaya dengan orang lain sehingga kamu itu tidak merasa terpuruk.
coba kamu lakukan hal itu secara terus-menerus dan beritahu kepada ibu dan juga teman-teman nantinya apa yang juga kamu bisa pahami atau apa yang kamu rasakan ketika kamu mencoba melakukan hal tersebut. Baik Ibu, akan saya lakukan Ibu. Oke, baiklah Rena. Apakah Rena bisa mengulangi apa yang menjadi saran dan menjadi masukan dari ibu dan teman-teman? Jadi saya itu perlu mencoba untuk membayangkan hal-hal yang membuat saya percaya kepada orang lain dan membandingkan apakah hal tersebut itu menjadi kenyataan atau tidak dan melakukannya secara berulang-ulang terus. Baiklah Rena, sepertinya kamu sudah memahami arah dan tujuan dari apa yang ibu dan teman-teman sampaikan. Semoga Erna bisa mengatasi masalah. Jadi Erna mau dengan cerita dan kejadian kita. Tetap semangat ya Erna dan segera hal merupakan. Terima kasih teman-teman atas motivasinya. Oke Erna, kamu dengar sendiri kan apa yang sudah teman-teman kamu katakan. Jika Erna itu membutuhkan teman curhat, Erna mungkin bisa bercerita dengan teman-teman yang lain. Jangan pikirkan bahwa teman-teman itu sama seperti teman kamu yang dulunya. Kamu juga harus bisa berpikir positif bahwa semua orang itu tidak sama. Baik Ibu. Baiklah anak-anak semua, tidak terasa kita sudah banyak membicarakan hal-hal yang mengenai permasalahan teman kalian dengan ini. Berhubung kita juga sudah berada di penghujung waktu kegiatan konseling kita, mari kita sudahi sesi konseling ini. Baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu yang berharga ini. Oke, sama-sama nak. Kita akan lanjutkan sesi konseling kita ini pada minggu depannya, di mana minggu depan itu kita akan melihat bagaimana perkembangan dari tema ini, dan juga kita akan membahas masalah teman-teman semua yang mungkin belum bisa terpecahkan. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, karena tadi kita mengawalinya dengan doa, sekarang kita juga harus menutupnya dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita mengikuti penjelasan kita ini, karena saya pertama mengucapkan nama saya Terus Ramus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, terima kasih Nasida yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu yang bertanya apakah setelah mengikuti kegiatan ini anak-anak masih ada pembelajaran di kelas atau masih ada? Masih ada ya. Kalau begitu semangat untuk mengikuti kelasnya. Silakan kalian kembali ke ruangan kalian. Baik. Oke, siap ya nak. Semangat belajar dulu. Terima kasih Ibu.